jumpa lagi bersama saya Monica Anandiawati. Kita ketahui nih, saya kan basicnya kan suka ini di dunia fotografi makro. Kali ini apa sih kalau teman-teman suka ngikutin mungkin di Instagram saya atau di Facebook saya kan, saya paling suka fotografi makro itu yang natural gitu kan. Lalu kemudian dalam perkembangannya sesuai mengikuti dengan perkembangan zaman, saya juga nggak anti untuk kita bermakro fotografi secara konsep. Secara konsep gimana sih kita motret makro, tetapi kita itu membuat seakan-akan itu tetapi di dalam rumah, tetapi kita membuat backgroundnya, kemudian latar belakangnya seakan-akan seperti di alam sungguhan. Apa sih yang kita perlukan? Selama kita punya bahan-bahan yang kita perlukan, kita bisa jalan dengan makro fotografinya. Yang pertama pasti itu ya kamera. Saya di sini pakai kamera EOS R, kemudian lensanya saya pakai lensa 35 mili. Lensa ini sebenarnya sih bukan untuk makro, tetapi lensa ini mempunyai kemampuan untuk memotret makro. Jadi keunggulan dari lensa ini focusingnya sangat cepat, kita bisa bisa mendapatkan detail objeknya dengan jelas. Kemudian yang paling kalau untuk seusia kita ini yang mungkin usia-usia di atas 30 kan ini dia ringan, jadi enak kita bawa gitu. Tetapi kalau teman-teman ingin mendapatkan lebih detail lagi, mungkin saya sarankan lebih baik memakai lensa makro. Jadi memang lensa yang khusus digunakan untuk makro. Lalu sekarang mau ngomongin apa sih kita makro konsep ya? Saya di rumah saat ini ada ini nih. Kemarin kan ada yang tanya sendiri nih, ini di rahasia background yang saya pakai selama ini, jadi saya keluar warna-warni. Lalu dari gimana nih cara bikinnya gitu ya? Nah ini saya kasih tahu sih rahasianya. Yang seperti yang saya hasilkan di foto-foto saya di Instagram, di medsos ya. Yuk saya kasih tahu gimana cara bikinnya. Kalau mau jalan-jalan ke ATK itu ya, ke tempat-tempat stationery, belilah ini. Pertama-tama seperti yang sudah saya bilang tadi, kita membutuhkan glitter. Nah glitter ini sesuai deh ke selera dari rekan-rekan, mau teman-teman tuh mau cari yang model gimana, bentuknya kayak apa. Saya kira di toko-toko ini alat-alat ini banyak dijual. Kemudian jangan lupa ini ya, kita siapkan ini kertas kosong seperti ini kertas spon, ini juga saya beli di toko-toko di peralatan stationery. Kemudian lem kertas ini kita ulaskan di di sponnya ini, kemudian kalau kita ratain sampai rata. Tapi saran saya sedikit-sedikit aja deh karena dia cepat kering. Kemudian kalau sudah, ini saya pingin yang mana ini dah, yang bintang-bintang saya tempel seperti ini. Ini kita ratain di alas ini, kita tempel sampai tempat ini penuh. Dan kalau saran saya sih ini kita mix dengan berbagai macam bentuk agar nanti tampilan bokehnya akan lebih bagus lagi, akan kelihatan warna-warni dan akan kelihatan bermacam-macam bentuknya. Dan hasilnya nanti seperti ini. Nah kalau ini kan yang tadi saya memakai ini yang modelnya seperti ada bintang-bintang. Jadi ini full bintang-bintang saya tempel, kemudian saya mix dengan yang bulat-bulat. Jadi hasilnya seperti ini. Jadi selera deh teman-teman, mau yang bikinnya bokehnya mau penghasilkan yang gimana. Ada juga yang berbentuk ini bulan-bulan sabit, kemudian yang pengen cuman kelihatan aja bulat-bulat ya kita ambil yang kita tempelkan yang warna bulat-bulat. Kalau saya sih seneng mix karena kadang-kadang itu dari alas itu saya roba-roba, saya sesuaikan selera saya untuk bisa menghasilkan bokeh yang macam-macam. Ini cuma ngasih tahu ke teman-teman, saya kan nemunya siput ini biasanya dia suka hibernasi, dia suka tidur. Nah untuk membangunkan dia lagi tidur gimana caranya?
kita taruh aja. Mungkin kalau teman-teman punya tempat di rumah wadah, taruh wadah yang ada udaranya gitu, jadi tutup, jangan terlalu rapat, kita kasih lubang-lubang untuk udara, kemudian kita kasih kapas basah. Pada dasarnya setelah dia kena air dia akan bangun. Kemudian untuk fotografi ini kita tinggal spray aja deh, kita tunggu. Memang inilah untuk fotografi, memang kita meskipun konsep kita juga butuh kesabaran. Jadi tetap kita taruh, kita tunggu sampai siputnya bangun. Itu kan lama-lama dia akan keluar kepalanya, pelan-pelan keluar dari cangkangnya. Kita tunggu sampai seluruh badannya keluar semua, baru dah kita foto. Nah, dalam dunia fotografi itu cahaya juga memang sangat penting. Karena kebetulan hari ini kan mendung, jadi saya sebenarnya paling suka itu cahaya natural dengan cahaya ini matahari. Jadi biasanya memang saya suka di outdoor, di halaman depan rumah saya tata seperti ini karena cahaya sangat banyak didapatkan. Kemudian saya tunggu supaya cahaya itu memantul ke backgroundnya, jadi nanti akan kelihatan bokehnya. Tapi karena ini memang lagi mendung, saya siasati dengan pakai alat ini lighting tambahan. Saya menggunakan ini seperti ini, atau kalau mungkin teman-teman nggak ada bisa pakai senter ini. Kemudian saya hantamkan ke backgroundnya supaya saya dapatkan refleksinya, karena nanti ya ini siput ini saya ingin mendapatkan suasana siputnya itu seperti di suatu tempat yang penuh dengan cahaya warna-warni. Kalau teman-teman merasa cahaya lampu yang digunakan ini terlalu keras, kan nanti kan bisa kelihatan pada saat kita mengambil foto di kamera kita, ini dapat kita kecilkan gitu. Untuk alas dasar saya sarankan teman-teman menggunakan ini ke kaca yang warna hitam atau akrilik yang warna hitam, agar pantulan refleksi yang didapatkan itu sangat bagus. Kemudian untuk cahaya LED-nya, karena kita lagi mendung, jadi saya memakai tambahan ini lampu. Itu kalau mungkin teman-teman merasa terlalu keras di sini, itu bisa kita kecilkan. Kalau mungkin senter kita maju mundur ini agak jauh ya. Dan kalau bisa cahaya itu harus memantul ke backgroundnya tersebut dengan sudut bidik angle 35 derajat, kita akan mendapatkan refleksi pantulan dari DG yang kita bikin tadi. Kemudian objek siput kita taruh, kita tunggu sampai dia keluar kepalanya full. Jadi itu kalau bisa tuh hajar saja di foto terus. Kemudian teman-teman nanti menunggu sampai dia akan mengeluarkan bentuk kepalanya sempurna. Dia pada dasarnya siput jika sudah bergerak akan mengeluarkan ini kepalanya dengan juga ini antenanya itu dengan sempurna. Jadi kita tunggu, ini dia masih tidur, saya sabar. Jadi kita tunggu sampai dia keluar kepalanya, baru kemudian kita fotoin. Ini kita nyalakan, lalu kita sesuaikan, kita atur cahayanya itu supaya pantulannya bisa tepat seperti yang kita inginkan di backgroundnya, agar pantulan bokehnya nanti dan refleksinya kita bisa mendapatkan dengan sempurna sambil kita menunggu siputnya bangun. Ya, setelah ini kita koreksi di kamera kita pilih yang terbaik, baru kita upload di sosial media kita. Demikian sesi belajar makro fotografi sehari bersama Monica Anantiowati. Kita manfaatkan apa yang ada di sekitar kita makro tanpa jauh-jauh dari halaman rumah kita. Jika teman-teman merasa menyenangi akan tutorial hari ini, please like dan subscribe ya. Jangan lupa